Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Panggilan ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-50 ayatnya yang ke-10. Siapakah di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita tetap beribadah kepada Tuhan dengan segala kesungguhan, termasuk pada saat-saat seperti ini, sesungguhnya kita sedang menyatakan dan menunjukkan siapa yang sedang kita percaya. Sebagian kita mungkin masih berada di dalam situasi yang cukup terang. Ya, sebagian lagi di antara kita mungkin sudah lebih gelap dibandingkan dengan sebelumnya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahkan ketika seseorang hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap bersandar kepada Allah. Sehingga mari sebagai orang percaya kita akan beribadah, kita beribadah dengan sungguh-sungguh mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah kita. Pertolongan kita ialah dari Allah Bapa yang menciptakan alam semesta bersama isinya. Keselamatan kita ialah dari Allah Anak yang datang dalam dunia untuk menebus kita, orang-orang berdosa. Penghiburan kita ialah dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita sebagai orang percaya. Kiranya Allah Tritunggal menyertai ibadah ini mulai awal sampai dengan selesai. Amin. Tuhan, kembali kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu, pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam situasi seperti sekarang ini, di saat kami merasa khawatir, di saat kami merasa gelisah, kami gentar. Namun kami bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau, yang bisa menjadi naungan kami dan juga batu karang kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah pada pagi hari ini meskipun kami ibadah di rumah kami masing-masing. Biarlah ibadah yang kami lakukan ini juga bisa memuliakan nama Tuhan dan juga bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan pimpin kami dalam ibadah ini. Kami mohon kepada-Mu, Engkau berkenan juga mengampuni segala dosa-dosa kami, supaya kami layak datang untuk boleh datang menyembah kepada Engkau, berdoa kepada-Mu dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah meskipun kami di rumah, kami tetap ada keseriusan dalam ibadah pada pagi hari ini, di mana motivasi kami dalam ibadah adalah untuk menyembah kepada Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Sehingga ibadah kami yang kami lakukan ini Tuhan, bisa menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai ibadah ini dari awal sampai dengan selesainya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9.
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Semua itu boleh terjadi karena Yesus telah menebus kita sekalian. Jemaat, marilah kita mengagungkan, kita sembah Tuhan kita naikkan pujian bagi Dia. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sama kita katakan, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku harumkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit, kondisi yang tidak baik yang tengah terjadi, tentu semua orang boleh memiliki alasan untuk menjadi takut,
untuk menjadi khawatir. Tetapi marilah kita justru di dalam keadaan seperti ini, kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa tangannya yang kuat itu sanggup untuk memelihara, untuk menopang hidup kita. Bahkan menolong setiap kita untuk melewati masa yang sulit ini. Jemaat, mari kita pujikan pujian ini. Keyakinan kita, sandar pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat bersama damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar Sekali lagi pada katakan, lengan yang sandar. kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Jemaat sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak setiap kita untuk menyiapkan hati kita. Kita mau menyanyikan pujian, Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat, mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah kepada-Nya. Meskipun Bapak Ibu berada di rumah Bapak Ibu masing-masing. Dan saya percaya bersama keluarga Bapak Ibu bisa menikmati akan ibadah hari ini. Dan saya harapkan Bapak Ibu juga tetap serius dalam mengikuti ibadah ini mulai awal sampai dengan selesai. Tema kita pada hari ini yaitu fokus pada Allah, bukan pada masalah. Nah, untuk itu kita akan baca bersama-sama Mazmur 27. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu, kita minta pimpinan dan juga pertolongan dari Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Saat ini kami datang kembali kepadamu Tuhan, di mana kami akan belajar sebagian firman-Mu. Engkau berkenan berbicara kepada kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang berkarya dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dengan apa yang kami baca, kami dengar dan kami renungkan. Kami juga mohon pertolongan-Mu untuk hamba-Mu yang menyampaikannya. Engkau mengetahui Tuhan akan keterbatasannya, kekurangannya, dan juga ketidakmampuannya. Tuhan sempurnakan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan bisa dimengerti oleh anak-anak-Mu yang mendengarkannya pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca Mazmur 27, saya akan sedikit menjelaskan mengenai Mazmur ini. Supaya nanti kalau Bapak Ibu membacanya, kita ada suatu sedikit pengertian tentang Mazmur ini, dan kita bisa meresapi dan juga bisa menikmati akan keindahannya. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Nah, pada waktu Daud menulis Mazmur ini, dia berada dalam situasi yang sangat mencekam dan juga menakutkan, mengerikan, Bapak Ibu. Namun kalau kita baca Mazmur ini, Bapak Ibu, kita bisa lihat tidak ada nuansa pesimis, ataupun ketakutan, ataupun kegentaran. Tapi yang kita lihat, Mazmur ini berisi dengan suatu nuansa optimis, di mana ada suatu ketenangan, ada iman yang mau berserah kepada Tuhan. Nah, Mazmur ini ditulis dalam bentuk ABBA. Apa maksudnya Bapak Ibu? Di mana kalau nanti kita baca ayat yang pertama sampai ketiga, itu merupakan suatu ekspresi dari Daud. Dia merasa tenang ketika berada dekat dengan Allah, bersama-sama dengan Allah. Kemudian kalau kita baca ayat 4 sampai 6, itu adalah doa di mana Daud minta pertolongan kepada Allah. Kemudian yang berikutnya ayat 7 sampai 12 itu juga doa kedua di mana Daud juga minta pertolongan kepada Allah. Nah, kemudian ditutup ayat 13-14 itu suatu ketenangan di dalam Allah kembali. Dia merasakan dekat dengan Allah bisa mendapat ketenangan dari Tuhan. Mari kita membacanya Bapak Ibu. Mazmur 27 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Yang di rumah bisa juga membacanya di Alkitab Saudara. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkatkan aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepada aku.
Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta, dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita baca Mazmur ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan dari Daud, di mana dia itu merasa tenang kalau dekat dengan Tuhan. Waktu dia berdoa, dia merasa tenang dengan Tuhan. Dalam doa dekat dengan Tuhan, dia merasakan suatu ketenangan dalam hidupnya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat Mazmur ini, kita mengetahui siapa Daud. Dia adalah seorang raja yang cukup terkenal, cukup punya jabatan yang cukup tinggi juga di Israel. Dia seorang raja yang sangat dikagumi oleh semua orang dan bahkan masyarakat seluruh dunia. Tapi apakah hidupnya steril dengan masalah, Bapak Ibu? Tidak. Kita melihat, Bapak Ibu, banyak kesulitan yang dihadapi. Banyak hal-hal yang dihadapi yang seringkali bisa menakutkan dia. Bapak dikasih Tuhan, dalam kondisi seperti itu saya percaya, Bapak Ibu, Daud merasakan suatu kegentaran. Dia merasa gundah, dia juga merasa dirinya itu seperti nggak mampu apa-apa ketika berhadapan dengan semuanya itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kadang-kadang hidup kita pun seperti itu, bukan? Seperti sekarang ini yang terjadi. Kita, dalam kehidupan kita yang terjadi saat ini, kita merasa hidup kita begitu banyak masalah yang terjadi yang belum juga selesai. Nah, dalam keadaan seperti itu, Bapak Ibu, bagaimana kehidupan kita? Bagaimana kita menyikapi masalah demi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita? Kalau kita melihat kehidupan Daud, bagaimanakah dia, Bapak Ibu? Waktu kesulitan datang menimpa dia, waktu dia diancam dengan berbagai macam serangan, bagaimanakah sikap dia, Bapak Ibu? Pagi ini saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar dari kehidupan Daud, bagaimanakah sikap dia waktu menghadapi kesulitan ataupun masalah yang terjadi di hadapan dia, Bapak Ibu. Bapak dikasih Tuhan, kalau kita baca dari Mazmur ini, ada 3 hal yang dilakukan Daud untuk bisa menyatakan iman dia, untuk bisa memberikan suatu bagaimana sikap dia waktu dia menghadapi kesulitan. Dan kita lihat, Bapak Ibu, fokus dia waktu kesulitan terjadi, fokusnya adalah senantiasa dia memandang kepada Allah, bukan pada yang lainnya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat yang pertama ketika kesulitan terjadi, yaitu ketika menghadapi kesulitan, kita tetap percaya pada kekuatan Tuhan, bukan kekuatan manusia. Itu bisa kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu kita menghadapi masalah atau kesulitan, bukankah kita seringkali bersandar pada kekuatan kita sendiri? Kita merasa aku oke. Aku ada pengalaman, aku ada kepandaian. Maka ketika kesulitan terjadi, aku bisa mengatasi dengan kekuatanku, dengan kepandaianku, dengan pengalamanku. Dan seringkali kita melupakan Allah yang merupakan kekuatan kita, juga penolong kita. Kalau kita lihat kehidupan Daud, Bapak Ibu, sama sekali waktu dia menghadapi kesulitan, sama sekali dia tidak pernah melibatkan manusia, tapi dia senantiasa melibatkan Allah dalam hidupnya. Dia sama sekali nggak pernah bergantung pada harta yang dia miliki. Dia sama sekali nggak pernah bergantung pada kepandaian yang dia miliki, tidak. Tapi kesulitan ketika terjadi, dia datang kepada Allah, minta pertolongan dari Allah. Karena dia tahu, hanya dia Allah lah yang bisa memberi kekuatan kepada dia, Bapak Ibu. Nah, itu kita bisa baca dalam ayat yang pertama, di mana Daud berkata seperti ini. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Bapak Ibu, ada 3 lambang yang digunakan oleh Daud pada waktu itu. Yang pertama dia mengatakan Tuhan itu adalah terangku. Yang kedua dia mengatakan Tuhan adalah keselamatanku. Artinya, Bapak Ibu, terang itu artinya waktu Allah menyelimuti kehidupan kita, waktu kasih Allah dalam kehidupan kita, maka Allah sumber terang itu akan meniadakan kegelapan yang ada dalam kehidupan kita. Dan Daud merasakan itu, waktu dia menghadapi kesulitan yang terjadi, waktu dia dicengkeram oleh kesulitan yang begitu hebat, dan waktu Allah hadir bersama-sama di dalam hidup dia merasakan suatu kelegaan. Gelap itu disadari oleh Allah yang sumber terang, maka kegelapan itu sirna, Bapak Ibu. Nah, ketika dia berkata seperti itu, maka dia mengatakan
Tuhan adalah terangku, juga keselamatanku. Dari terang itu maka keselamatan terjadi. Bapak yang kasih Tuhan, ketika Daud mengatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kemudian mengatakan kepada siapa aku harus takut? Tidak ada yang aku takuti lagi kalau Tuhan adalah terangku dan juga keselamatanku. Luar biasa Bapak Ibu. Demikian juga kalau kita baca kalimat berikutnya Bapak Ibu, Daud mengatakan seperti ini. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Bapak yang dikasih Tuhan, benteng itu adalah suatu tembok yang melindungi kita. Waktu kita berada di balik tembok, di balik benteng, ada suatu perasaan aman, ada ketenangan dalam hati kita. Nah, Daud menggambarkan Allah sebagai kota benteng, di mana dia merasakan waktu dia bersama-sama dengan Allah, dia merasa ada Allah yang senantiasa menopang dia, ada Allah yang senantiasa di depan dia. Jadi waktu musuh datang menyerang dia, dia sama sekali nggak merasa takut, nggak merasa gemetar. Itu sebabnya dia mengatakan, waktu dia mengatakan Tuhan adalah benteng hidupku, kepada siapa aku harus gemetar? Tidak ada. Takut kepada siapa? Tidak ada. Gemetar kepada siapa? Tidak ada. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, tidak ada siapapun dan apapun yang bisa membuat Daud takut kecuali dia takut kepada Allah. Bapak yang kasih Tuhan, itulah Daud. Dia punya iman yang begitu besar kepada Allah yang sangat-sangat menopang kehidupan dia dan juga mengasihi dia. Bapak yang kasih Tuhan, kemudian kita bertanya mungkin, sebetulnya masalah apa yang terjadi dalam diri kehidupan Daud Bapak Ibu? Kalau kita baca ayat yang kedua dikatakan seperti ini, di mana Daud mengatakan, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Bapak yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Daud mengatakan ketika penjahat-penjahat datang menyerang aku, mereka akan memakan dagingku dan juga semua lawanku akan menjatuhkan aku dan juga musuhku. Aku tak bisa tenang, karena aku punya Tuhan yang bersama-sama dengan aku. Bahkan dia mengatakan, aku gak bertindak apa-apa, tapi Allah menjatuhkan mereka satu persatu. Dan mengatakan mereka tergelincir dan jatuh. Karena perbuatan siapa? Perbuatan Allah, bukan karena perbuatan Daud. Itu sebabnya dia begitu percaya pada Allah yang sangat mengasihi dia dan juga memberi kekuatan kepada dia Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita baca yang ketiga dikatakan seperti ini. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Bapak dikasih Tuhan, suatu hal yang luar biasa kita bisa lihat dalam kehidupan Daud. Kalau kita baca ayat kedua dan ketiga Bapak Ibu, ada gradasinya, ada tingkatannya. Nah, ayat kedua itu Daud menggambarkan cuma orang-orang tertentu yang memusuhi dia. Mungkin itu seperti Saul ataupun Absalom yang akan menjatuhkan dia, yang tidak suka dengan dia akan membunuh dia. Itu ayat 2. Tapi waktu dia berhadapan dengan semuanya itu, dia nggak takut dan nggak gentar. Kenapa? Karena Allah bersama-sama dengan dia dan faktanya Saul, Absalom dijatuhkan oleh Allah semua. Nah, ayat 3 itu lebih luas lagi. Bukan perorangan yang memusuhi dia, bukan. Tapi negara, di mana mereka mengutus tentaranya untuk mengepung Daud. Nah, Bapak dikasih Tuhan, kalau tadi yang ayat 2 itu cuma berhubungan dengan dia pribadi, tapi itu juga menyangkut dia dan juga negara Israel pada waktu itu. Tapi bagaimana sikap Daud waktu dia mengetahui tentara mengepung dia, dia mengatakan, aku tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan senantiasa bersama-sama aku. Bahkan nanti pun waktu peperangan terjadi, karena mereka akan membunuh aku tetap percaya Allah akan senantiasa bersama-sama dengan aku. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, kita seharusnya juga seperti itu. Waktu kita menghadapi kesulitan seperti sekarang ini Bapak Ibu, kita belajar seperti Daud. Kita percaya Bapak Ibu, Allah senantiasa akan menyertai kita. Allah sama sekali tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan senantiasa menuntun kita dan memberi kekuatan kepada kita Bapak Ibu. Itu sebabnya kita jangan merasa gentar. Virus corona boleh menyerang aku, tapi aku tidak merasa gemetar karena aku punya Allah yang senantiasa melindungi aku. Usahaku boleh jatuh, tapi aku tidak gentar juga. Karena aku punya Allah yang siap menopang aku dan juga menolong aku. Itu harus kita ungkapkan juga seperti Daud. Iman yang luar biasa, dia percaya Allah tidak akan pernah meninggalkan dia seorang diri. Bapak yang dikasihi Tuhan, Daud waktu dia menyampaikan seperti itu, dia bukan cuma pandai berteori, tidak. Tapi dalam prakteknya sehari-hari dia bisa melakukannya. Contohnya Bapak Ibu, waktu dia berhadapan dengan Goliat, apa yang dia lakukan?
Dia sama sekali nggak bersandar pada kekuatan manusia. Dia tidak minta tolong pada Saul, juga tidak minta tolong pada tentara Israel, tidak. Tapi dia minta tolong pada pertolongan Tuhan. Cuma dengan mengandalkan ketepil, dia maju berhadapan dengan Goliat, dan dia bisa memenangkan peperangan itu. Demikian juga Bapak Ibu, waktu dia berhadapan dengan Saul, apa yang terjadi? Dia sama sekali nggak pernah mengandalkan manusia, tapi dia senantiasa mengandalkan akan Allah. Demikian pula Bapak Ibu, waktu dia berhadapan dengan orang-orang Filistin, ketika dia baru naik takhta menjadi Raja Israel, kalau kita baca 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 25, pada waktu itu Bapak Ibu, orang-orang Filistin mulai mencari cara bagaimana menjatuhkan Daud, membinasakan Daud. Ketika Daud akan diserang oleh orang-orang Filistin, bagaimana siap dia? Dia sama sekali tidak mengandalkan kepadaan dia. Dia sama sekali tidak mengandalkan kekuatan tentaranya, tidak. Tapi dia datang kepada Allah. Dia berteluh di hadapan Allah, dia minta pertolongan Allah. Tuhan, aku akan berperang dengan orang Filistin, apakah aku harus maju? Waktu Allah mengatakan kamu maju, maka Daud maju berperang melawan orang Filistin. Yang kedua kali ketika dia diserang kedua kali oleh Filistin, Daud juga kembali bertanya pada Allah, Tuhan, apakah aku maju? Kemudian Allah mengatakan, kamu jangan maju untuk saat ini. Kamu sekarang cari suatu cara yang lebih baik lagi, supaya kamu bisa mengalahkan tentara Filistin. Daud ikut, Daud taat. Kemudian dia bisa mengalahkan orang Filistin. Tapi dikasih Tuhan, kita melihat Daud sebagai orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Ketika menghadapi masalah, dia tidak bersandar pada kekuatan dia sendiri, tidak bersandar pada kepadaan dia ataupun harta dia, tidak Bapak Ibu. Tapi dia senantiasa bersandar pada kekuatan Allah. Bapak yang dikasih Tuhan, bersandar pada kekuatan manusia itu ada batasnya. Bersandar pada kekuatan harta kita juga ada batasnya. Sekarang ini kita lihat, ketika COVID-19 terjadi, harta kita nggak bisa mengatasinya. Manusia tidak bisa mengatasinya, hanya Allah yang bisa mengatasi semuanya itu. Itu sebabnya kita perlu datang, minta kekuatan dan juga pertolongan dari Tuhan, Bapak yang dikasih Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita lihat apa yang dilakukan Daud waktu dia menghadapi kesulitan Bapak Ibu. Yaitu ketika menghadapi kesulitan, fokus pikiran kita harus pada Allah, bukan pada masalah. Saya ulangi, waktu kita menghadapi kesulitan seperti saat ini Bapak Ibu, maka fokus pikiran kita bukan pada masalah, tapi fokus pikiran kita harus pada Allah yang menjadi kekuatan kita dan juga pertolongan kita Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana langkah-langkah Daud waktu dia betul-betul fokus pikirannya kepada Allah. Kita baca ayat yang keempat sampai dengan ayat 13. Saya bacakan ayat keempat dikatakan seperti ini. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita melihat waktu Daud menghadapi kesulitan masalah, maka dia datang kepada Tuhan. Waktu dia datang kepada Tuhan untuk tahap ini, ayat ini, Daud tidak berdoa, tapi dia cuma datang kepada Tuhan. Dia merenung di hadapan Allah. Dia kembali mengingat akan kasih Allah kepada dia, bagaimana Allah berkarya menolong dia. Kemudian dia boleh mengingat siapa aku. Aku dulu cuma seorang gembala, kemudian dinaikkan Allah menjadi seorang Raja Israel. Waktu aku berhadapan dengan Saul, bagaimana Allah menolong dia. Waktu aku berhadapan dengan orang-orang Filistin, bagaimana Allah menolong dia sehingga dia bisa mendapat kemenangan. Waktu anakku akan menjatuhkan dia, akan membunuh dia juga. Tapi dia juga bisa merasa Allah juga menolong dia. Nah Bapak Ibu, waktu dia mengingat akan kasih Allah yang begitu besar, pertolongan Allah dari waktu ke waktu. Kemudian dia mengatakan, pada waktu itu aku bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Bapak dikasih Tuhan, kemurahan Tuhan itu kita nikmati bukan pada saat ini, tidak. Tapi waktu kita boleh menengok kehidupan kita pada masa lalu, di sana kita bisa melihat apa itu kemurahan Tuhan. Itu sebabnya waktu sekarang kita menghadapi kesulitan Bapak Ibu, jangan cuma memikirkan apa yang ada sekarang ini, apa yang terjadi sekarang ini, jangan. Tapi coba kita pikirkan Bapak Ibu, apa yang terjadi pada masa lalu di mana Allah dengan kasih-Nya, dengan karyanya senantiasa menolong kita, memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi semua masalah yang kita hadapi. Kemudian Daud mengatakan setelah dia merasakan kemurahan Tuhan yang luar biasa, dia mengatakan, aku bisa menikmati akan bait Allah. Bapak dikasih Tuhan, ketika Daud itu betul-betul bisa menyaksikan kemurahan Allah, dia bisa merasakan Allah begitu baik kepada dia.
Waktu itu dia bisa menikmati persekutuan dengan Allah yang begitu indah, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua kali Daud mengatakan rumah Tuhan dan juga baitnya. Apakah maksudnya? Apakah itu adalah gedung bait Allah? Itu sebagai suatu kiasan. Di mana kalau kita datang ke bait Allah, ada tugas kita adalah menyembah kepada Allah. Dan Daud mengatakan, waktu aku menghadapi kesulitan, aku ingin datang menyembah kepada Allah. Aku ingin menikmati akan karya Allah dalam kehidupan aku. Aku ingin mengenang kembali bagaimana Allah berkarya dalam hidupku pada masa lalu. Sehingga pada waktu saat ini, aku bisa merasakan kemurahan Allah yang luar biasa. Dan waktu aku sudah bisa merasakan kemurahan Allah, pada waktu itu aku bisa menikmati persekutuan indah dengan Allah yang begitu baik, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, setelah dia menemui Allah dalam ibadah, yang pertama, yang kedua, kemudian apa yang dia lakukan? Dia mencari Allah di dalam doa. Ayat 6 itu Daud tidak berdoa lebih dulu, tapi dia cuma merenungkan kembali, mengingat kembali kasih Allah kepada dia. Baru setelah itu dia datang berdoa minta pertolongan Tuhan. Dia mengutarakan akan doa-doanya. Dikatakan, Tuhan, aku ingat dengan firman-Mu. Carilah wajahku waktu aku menghadapi kesulitan. Nah, waktu sekarang aku menghadapi kesulitan, maka aku mencari wajah-Mu, Tuhan. Nah, Bapak Ibu Tuhan, waktu dia mencari wajah Tuhan, dia mengatakan ayat berikutnya, Tuhan, jangan engkau sembunyi dari aku. Jangan kau menyembunyikan wajah-Mu. Janganlah menolak hamba-Mu. Janganlah membuang aku. Janganlah meninggalkan aku, ya Allah, penyelamatku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam doanya dan memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Pada masa yang lalu engkau telah berkarya begitu banyak pada aku, dan aku bisa merasakan kemurahan-Mu. Sekarang waktu aku datang kepadamu, Tuhan, jangan engkau meninggalkan aku. Jangan kau palingkan wajah-Mu. Tolong aku yang sekarang dalam kesulitan seperti ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, waktu dia berkata seperti itu, dia bisa merasakan satu kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Dia percaya Allah senantiasa bersama-sama dengan dia. Allah senantiasa menolong dia, memberi kekuatan pada dia waktu menghadapi masalah. Itu sebabnya kalau kita baca ayat yang ke-10, dia berkata seperti ini, Bapak Ibu. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku percaya Tuhan tetap menyambut aku. Bapak Ibu, apa dimaksud oleh Daud pada waktu itu? Dia berkata seperti ini, kita bisa bayangkan Bapak Ibu ya. Orang tua itu nggak mungkin bisa rela meninggalkan anaknya. Bahkan kalau anak kita berpisah dengan kita pun, kita senantiasa berdoa bagi dia, bagi anak-anak kita. Dan mengatakan seandainya orang tua nggak mungkin meninggalkan anaknya, tapi sekalipun mereka sampai meninggalkan aku percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Tuhan akan menyambut aku, memberi kekuatan kepadaku, dan memberikan penghiburan kepada aku. Itulah Daud. Dia betul-betul bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya waktu dia menghadapi kesulitan dia nggak pernah takut, nggak pernah gentar, Bapak Ibu. Karena dia tahu Allah senantiasa bersama-sama dengan dia dan tidak pernah meninggalkan dia, Bapak Ibu. Jadi waktu menghadapi masalah, kita lihat fokus pikiran Daud bukan pada masalah, tetapi pada Allah. Kalau pada masalah, maka kita itu tidak akan pernah selesai dengan masalah terjadi. Kita bisa khawatir, bisa takut dan sebagainya. Tapi kalau kita memandang kepada Allah yang penuh kekuatan, kita bisa mendapat kekuatan dari Allah, Bapak yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya kalau kita baca ayat berikutnya, dia juga mengatakan, kepalaku bisa tegak berdiri. Kapan kepala kita tegak berdiri? Waktu kita sudah lepas dari masalah dan kita mendapat kekuatan dari orang lain, dari Tuhan. Waktu masalah terjadi, kita akan tertunduk terus. Tetapi waktu kita mendapat kekuatan dari Allah, kita bisa mengangkat kepala kita, melangkah ke depan. Karena aku percaya, Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita mengenal Nabi Elia. Waktu dia bisa memenangkan 400 nabi Baal dan membunuhnya. Dan pada waktu Allah berkarya luar biasa, mesbah yang basah kuyup dengan air bisa terbakar dengan begitu hebat. Sampai kemudian akhirnya semua nabi-nabi dibinasakan, dibantai pada waktu itu. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu ketika kemenangan terjadi, ketika dia mendengar dia akan dibunuh oleh Ratu Yezebel,
Dia begitu ketakutan, dia lari meninggalkan tempat itu ke pegunungan. Maka dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau mati daripada hidupku seperti ini. Mengapa Elia bisa bersikap seperti itu Bapak Ibu? Karena pada waktu dia menghadapi kesulitan, fokus pikiran dia bukan kepada Allah, tetapi kepada masalah yang terjadi. Dia cuma fokusnya pada ancaman pada Ratu Isabel. Dia nggak lagi fokus pada Allah yang penuh kekuatan yang bisa membakar pesbah yang basah, di mana dia mempunyai kekuatan bisa mengalahkan 400 Baal. Itu yang dia lupakan. Saya dia fokus dia pada Allah. Saya percaya dia bisa dengan tegak untuk melawan Ratu Isabel. Tapi karena fokusnya pada masalah yang terjadi, maka dia ketakutan Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu kita menghadapi kesulitan dalam hidup kita jangan terpuruk dengan masalah yang terjadi. Tapi fokus pikiran kita harus kepada Allah. Sehingga kita bisa mendapat kekuatan dari Tuhan. Kalau fokus kita pada masalah, kita akan terpuruk pada masalah itu terjadi dan kita akan senantiasa bisa depresi dan sebagainya. Tapi kalau kita senantiasa fokus kita pada Allah yang bisa memberi kekuatan pada kita, yang bisa menolong kita, maka dalam situasi yang seburuk apapun, yang sesakit apapun, kita tak percaya Allah senantiasa bersama-sama dengan aku, menolong aku, memberi kekuatan kepadaku. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, bagaimana sikap Daud waktu dia menghadapi kesulitan. Kita belajar seperti Daud. Ketika menghadapi kesulitan, nantikan Tuhan berkarya tepat, sesuai dengan waktunya, bukan sesuai dengan waktu kita. Bapak dikasih Tuhan. Saya bacakan ayat yang ke-4 yang berbunyi seperti ini. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Katakan, nantikanlah Tuhan. Katakan, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Iya, nantikanlah Tuhan. 2 kali dan mengulang kata, nantikanlah Tuhan. Bapak Ibu, Daud mengerti. Dia tahu, waktu dia berdoa minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan pun tidak akan menjawab pada waktu itu juga. Dan waktu dalam masa penantian itu dia percaya, Allah akan menjawab sesuai dengan waktunya. Dan dia butuh kesabaran untuk bisa menanti akan pertolongan Tuhan. Maka dia mengatakan, juga mengajar kita kepada kita sekarang ini, waktu kamu berdoa pada Tuhan dan belum dijawab, nantikanlah pertolongan Tuhan. Dengan sabar nantikan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masalah kita mungkin lebih parah daripada Daud. Tapi coba kita belajar untuk bisa bersabar menanti pertolongan Tuhan. Kalau kita baca dalam bahasa Inggrisnya lebih terang lagi, dia mengatakan tunggu dan berharaplah kepada Tuhan. Di saat kamu datang dalam kesulitan, waktu kamu sudah berdoa dan minta pertolongan Tuhan, tunggu dan berharaplah pada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita masih ingat kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan. Waktu Lazarus sakit, kakaknya Marta dan Maria datang mengutus orang kepada Tuhan Yesus, minta supaya Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan Lazarus yang sakit pada waktu itu. Tapi Yesus gak kunjung datang. Dia masih melakukan akan pelayanannya di tempat lain. 4 hari kemudian, Yesus baru kembali datang ke rumah Maria dan Marta. Ketika Yesus datang, maka Marta datang menemui Yesus. Dia berkata, Tuhan, sudah terlambat. Adikku sudah meninggal dunia. Seandainya kamu datang 4 hari yang lalu, dia masih belum meninggal. Sekarang sudah ada dalam kubur. Pada waktu itu mungkin mereka tidak mengerti apa rencana Tuhan. Waktu Allah menunda waktu seperti itu. Tapi dengan kuasa Allah akhirnya kemudian Lazarus dibangkitkan dan nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, masalah terjadi dalam kehidupan kita begitu pelik, begitu banyak. Masalah keuangan yang terjadi sekarang ini, kita sebagai seorang karyawan mungkin, penghasilan juga semakin menurun. Bagi kita yang buka toko pun kadang-kadang juga bisa sepi, nggak ada pembeli lagi. Punya perusahaan juga kita kesulitan karena nggak ada pembelian, maka produksi pun nggak bisa berjalan. Akhirnya kita harus merumahkan para karyawan. Kita banyak kesulitan terjadi Bapak Ibu, dampak dari COVID-19 ini. Tapi waktu kita berdoa, kita nggak tahu kapan akan berakhir. Tapi kita percaya ada waktunya.
di mana Tuhan boleh menyatakan akan karyanya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, tadi kita menyanyikan sebuah lagu sebelum firman Tuhan, yaitu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Refrennya begitu bagus kalau kita renungkan, dikatakan seperti ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak semudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sekarang menghadapi kesulitan, kiranya kata-kata lagu ini bisa menguatkan kita, bahwa Tuhan pasti menolong kita, memberi kekuatan pada kita. Lagu ini juga memberi kepada kita suatu ingatan. Bersabarlah menanti waktunya Tuhan. Waktu Tuhan itu tentu yang terbaik bagi kita, yang terindah bagi kita sebagai anak-anak yang sangat-sangat dikasihinya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita nggak tahu bagaimana kehidupan kita di masa akan datang. Dan kapan semuanya akan berakhir kita pun nggak tahu. Namun belajarlah seperti Daud, bersabar, menunggu waktunya Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, di saat COVID-19 ini juga belum berakhir, kita nggak tahu kapan akan berlalu Bapak Ibu. Dalam situasi seperti sekarang ini yang serba tidak pasti, ingatlah apa yang dilakukan oleh Daud. Yang pertama, di saat kita menghadapi kesulitan, bersandarlah pada kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Fokuskan pikiran kita pada Allah, bukan pada masalah. Nantikan Tuhan berkarya sesuai dengan waktunya, bukan waktu kita. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita harus senantiasa memfokuskan pikiran kita pada Allah, bukan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada sebuah statement yang berkata seperti ini. Kehidupan yang sungguh-sungguh berpusat kepada Allah adalah kehidupan yang tidak setengah-setengah dalam berserah, dan tetap beriman teguh meski diombang-ambingkan oleh badai masalah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan. Dalam situasi kondisi seperti sekarang ini, kiranya firman-Mu senantiasa bisa menguatkan kami Tuhan. Kami senantiasa boleh memandang kepada Engkau ketika kesulitan terjadi. Ketika kami terpuruk dalam masalah yang belum bisa kami atasi. Ketika badai ini belum juga berlalu. Kiranya kami senantiasa memandang kepada Engkau seperti Daud. Karena kami percaya, hanya memandang kepada Engkau, kami memperoleh kekuatan dari Tuhan. Hanya memandang kepada Engkau Tuhan, kami memperoleh damai sejahtera. Hanya memandang kepada Engkau, kami berasa aman. Dan biarlah kami senantiasa boleh mengingat kasih-Mu pada masa-masa yang lalu, sehingga kami boleh merasakan akan kemurahan Tuhan. Dan waktu kami boleh merasakan kemurahan Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan pada masa lalu akan terjadi juga pada saat ini, dan juga di waktu akan datang. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bagi beberapa hal pada hari ini. Yang pertama, kita berdoa untuk situasi yang sampai sekarang juga belum selesai, yaitu tentang virus corona. Kita berdoa untuk gereja kita, masa depan gereja kita dalam situasi seperti saat ini. Kita juga berdoa untuk jemaat yang ada, supaya mereka pun meskipun beribadah secara online, tapi mereka tetap ada satu keseriusan, ada kesungguhan untuk beribadah dengan benar. Kita juga berdoa untuk keluarga kita yang mungkin sekarang mengalami kesulitan, juga jemaat-jemaat kita. Tuhan beri kekuatan pertolongan pada mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu untuk anak-anak-Mu yang sekarang dalam kesulitan saat ini. Tolong Tuhan mereka. Kami percaya Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu kepada mereka. Dan biarlah di saat-saat seperti ini mereka senantiasa ingat dengan firman-Mu. Mereka mau datang kepada-Mu Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, bukan kekuatan dari mereka sendiri. Kami juga mohon kepada-Mu Tuhan, bagi jemaat-Mu yang selama ini sudah beribadah di rumah mereka masing-masing bersama keluarganya. Kiranya mereka tetap berkomitmen untuk bisa beribadah dengan baik, dengan serius. Meskipun mereka tidak ada di gereja, namun mereka tak bisa merasakan akan persekutuan dengan Tuhan yang begitu indah dalam rumah mereka masing-masing bersama dengan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa pula untuk negara kami Indonesia.
Kau mengetahui Tuhan akan situasi negara ini, bahkan situasi yang terjadi di mana merencanakan untuk Jawa Timur khususnya ada beberapa kota akan memperlakukan PSBB. Dan biarlah melalui cara ini maka penyebaran COVID-19 bisa lebih diatasi, lebih dicegah. Dan kami juga mohon kepadamu Tuhan, masyarakat Surabaya khususnya dan juga yang lainnya mau taat dengan peraturan-peraturan pemerintah, sehingga masalah yang terjadi ini bisa segera diselesaikan. Kami percaya Tuhan akan menolong anak-anak-Mu kalau kami senantiasa bersandar pada kekuatan Tuhan. Tolong Tuhan negara kami, beri hikmat kepada pemerintah, gubernur, wali kota, dan juga presiden untuk bisa menangani semuanya bisa dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, Pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 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 Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Baiklah kita memberikannya dengan hati yang penuh syukur dan sukacita untuk pemeliharaan Tuhan yang telah kita alami. Mari kita menyanyikan pujian, Kau Tak Kulupakan. Tuhan berjanji kau tak kulupakan, siapakah gerangan yang menggoncangku. Walau di lembah yang gelap gulita akan dicerahkan oleh kasih-Nya. Kau takkan kulupakan, ku kan memimpinmu, ku kan menuntunmu. Kau takkan kulupakan, ku kan menolongmu dan menghiburmu. Karena yang janji kau tak dilupakan, berjalanlah maju sukacitalah. Tak seorang yang dapat diandalkan, hanya Sang Penebus tetap setialah. Kau takkan kulupakan, bukan memimpinmu, bukan menuntunmu. Kau takkan kulupakan, bukan menolongmu dan menghiburmu. Segala kemuliaan kita naikkan kepada Allah Bapa kita, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya
Tuhan, terima kasih Engkau telah sertai ibadah kami pada pagi hari ini mulai awal sampai dengan selesai. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengetahui setiap pergumulan yang mereka hadapi. Bila mereka sebagai orang-orang percaya, senantiasa bergantung pada Tuhan. Mereka senantiasa berpegang pada firman-Mu Tuhan. Sehingga mereka bisa mendapat kekuatan ketika mereka menapaki kehidupan yang saat ini masih belum menentu seperti apa. Kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Tuhan senantiasa menyertai mereka, menuntun mereka. Bapa, Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Arahkanlah hati Bapak Ibu kepada Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.